Ya, halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya di channel Mendadak Teknisi. Jadi di video kali ini saya kedatangan handphone Oppo ya, F1S. Kondisinya pertama datang tuh emang udah kayak gini ya, sudah diplastikin sama pemilik. Jadi yang punya handphone ini sama ya yang punya handphone Redmi S2 kemarin ya, yang saya sudah videokan ya, yang kerusakannya komplikasi ya, yang awalnya dicas hanya LED indikator kedip ya, namun jadi restart logo Redmi dan berakhir di stuck logo MIUI. Dan sudah saya selesaikan ya, sudah saya bikin konten juga, sudah saya upload. Untuk yang belum lihat bisa cek di video-video saya di Mendadak Teknisi. Oke, jadi keluhannya handphone Oppo F1S ini tidak bisa disentuh ya. Namun kalau dilihat dari kondisi fisik, LCD-nya masih bagus ya. Tidak ada retak, tidak ada apa ya. Namun kenapa bisa handphone ini tidak bisa disentuh ya? Jadi pemilik sempat penasaran dan bongkar handphonenya, namun tidak dilanjutkan gitu. Entah kenapa dia nggak lanjutin ya. Ya, jadi kita cek dulu untuk handphone ini dengan USB detektor. Biasalah, saya baru punya ini USB detektor ya, pengganti smart USB ya. Jadi kalau untuk smart USB itu harganya lumayan mahal ya, jadi saya belikan yang ini aja, yang penting kegunaannya sama gitu. Jadi karena kasusnya no touchscreen ya, tidak bisa disentuh, seharusnya handphone ini normal ya. Jadi kita cek aja untuk handphone Oppo F1S ini dan perhatikan di konsumsi arusnya. Cara pemakaiannya sangat mudah ya untuk USB detektor ini ya. Dicolok aja di adaptor cas biasa ya. Lalu siapkan kabel data yang sesuai handphonenya gitu. Dan di sini kita bisa perhatikan untuk konsumsi arusnya ya, keluar logo petir 0,9 ampere ya, dan proses pengecasan pun nongol kayak belut. Ya karena emang kasusnya no touchscreen ya, jadi ya sudah seharusnya handphone ini menyala normal gitu kan. 0,89 ya. Langsung aja kita nyalakan handphonenya ya. Dan di sini sepertinya untuk tombol powernya sudah dalam kondisi tidak bagus ya. Jadi saya paksa tekannya untuk menyalakan handphonenya ya. Sabar, masih belum ada responnya. Ini ketekan apa enggak ya? Kita coba sekali lagi ya. Ini saya tekan menggunakan kuku ya. Mohon maaf kurang kelihatan. Jadi keras ya, sangat keras ini untuk tombol powernya. Jadi saya paksa tekan dengan kuku ya. Dan handphonenya sudah menyala ya, logo Oppo. Kita pastikan handphone ini masuk ke menu ya. Jadi untuk kondisi fisik dari LCD-nya masih bagus ya, tidak ada pecah ya. Dan ya PR-nya nambah ya untuk tombol powernya nih. Penyakit bawaannya untuk handphone Oppo F1S ya, sering terjadi di tombol power ya. Dan itu biasanya disebabkan oleh kitun yang bermasalah atau tombol luarnya yang bermasalah ya. Biasanya karetnya sudah rapuh ya, rontok, dan benjolan di karet tombol luarnya itu sudah nggak ada ya untuk menekan kitunnya. Ya, jadi kita pastikan untuk touchscreen ya, karena keluhannya tuh touchscreen-nya tidak normal. Ya, ternyata untuk touchscreen normal ya. Kenapa pemilik bilang handphone ini tidak bisa disentuh gitu? Apa ini hari hoki gitu?
karaoke di bulan Ramadan. Jadi ya bang, nih handphone lu nih, Cia, bisa disentuh kok, apanya yang rusak. Namun di sini ya bisa diperhatikan handphonenya nggak bisa disentuh ya, padahal baru mau senang aja gitu, sudah sembuh gitu penyakitnya, cuma dipegang aja jinnya hilang. Ternyata di sini ya nggak bisa disentuh, bener ya seperti yang dibilang pemilik. Jadi biasanya untuk kasus seperti ini ya, mungkin dari terlalu banyak aplikasi ya, dia jadi ngefresh gitu, ngefresh apa ngeframe ya. Bisa juga faktor karena storage penuh ya, penyimpanan penuh. Karena awalnya ya bisa disentuh ya, nggak ada problem sama sekali handphonenya. Dan untuk suhu di bagian mesin pun masih dalam kondisi suhu yang menurut saya normal ya. Bukan menurut saya sih, pengalaman saya ya, suhu seperti itu ya normal. Nanti kalian juga akan terbiasa ya akan suhu-suhu handphone ya, pada handphone. Ya di sini masih nggak bisa disentuh ya. Oke. Ya, kecurigaan saya masih di storage penuh ya, nge-freeze karena kepenuhan memori atau terlalu banyak aplikasi ya. Jadi kita coba mode sleep ya. Tapi ini untuk tombol home bisa ya, aman ya. Namun layar tidak bisa disentuh, tombol back juga nggak bisa disentuh. Oke, kita coba ke mode sleep ya. Cuman ini ya tombolnya keras sekali ya. Oke, udah mode sleep, kita diamkan beberapa menit ya. Lalu kita nyalakan lagi. Karena biasanya nge-freeze ya. Terlalu banyak aplikasi atau storage penuh bisa terjadi ya. Sering terjadi kasus seperti itu ya, tidak bisa disentuh ya, karena nge-freeze sistemnya. Dan di sini saya berusaha untuk menyalakan kembali. Ya. Namun sulit ya. Keras sekali ini untuk tombol powernya. Jadi saya coba copot untuk pengecasan, lalu saya colok lagi. Dan handphonenya masih nggak muncul tampil gambar gitu. Muncul tampil gambar gitu. Suka kelibet ya saya kawan-kawan ya. Namun di sini saya coba lagi untuk tekan power ya. Ini saya sudah paksa dengan kuku padahal, cuman nggak mau respon, yang nggak nyala gitu. Saya nggak tahu posisinya ketekan atau tidak ya, karena memang tombol powernya dari awal juga udah bermasalah ya, keras, susah gitu dipencetnya. Oke, saya pastikan lagi, sabar ya. Jadi untuk kasus no touchscreen kayak gini ya, kita harus benar-benar analisanya ya, karena di sebelumnya tuh waktu pertama pengecekan tuh normal, namun tiba-tiba touchscreennya nggak bisa ya. Namun di sini untuk konsumsi arus normal ya, itu menandakan bahwa handphone ini dalam posisi nyala ya, atau dalam posisi pengecasan, karena handphonenya blank ya. Oke, ini bisa diperhatikan di sini ya. Untuk tombol power ya, ini masalahnya di sini nih, kenapa kerasnya. Ya, seperti yang saya bilang ya, untuk bagian karetnya ya sudah rapuh ya, rontok. Jadi nggak ada benjolan ya untuk menahan kitunnya. Dan untuk kitunnya sendiri masih bagus ya, dipencet tuh masih normal. Di sini saya tekan tahan pun nggak ada respon ya, apa baterainya habis ya, apa baterainya terlalu lemah ya. Saya tekan tahan pun nggak ada respon, yang nggak ada getar ya.
Oke, saya amankan dulu untuk fleksibel casnya, jaga-jaga takut nanti malah robek gitu. Oke ya kawan-kawan ya, jadi saya sudah bongkar handphonenya dan cek untuk baterai itu aman ya. Cuman mohon maaf ya, untuk pengecekan baterai saya nggak kasih tahu ya. Jadi ya kita cek untuk bagian fleksibel LCD dan touchscreen-nya ya. Pastikan tidak ada korosi ya. Dan sini saya lihat aman ya, nggak ada tingkat korosi ya. Jadi untuk kronologi kerusakannya juga pemilik handphone ini nggak jelas ya. Saya bilang kenapa gitu awalnya jadi nggak bisa disentuh. Dia bilang nggak tahu ya, karena pemakaian orang tuanya ya ini ya, handphone orang tuanya gitu. Namun bisa dipastikan tidak terjadinya jatuh ya, atau maksud air gitu, terkena air atau apa, enggak ya. Jadi tiba-tiba aja handphone ini mati lalu dinyalakan lagi, tidak bisa disentuh, yang pemilik hanya begitu ya. Ya kita coba lagi untuk nyalakan handphonenya, karena baterai saya cek tuh aman ya, seharusnya sudah bisa menyalakan handphone tanpa dicas. Dan namun di sini hanya getar saja ya. Namun untuk tampil gambar tidak muncul. Kenapa ya? Jadi untuk kronologi kerusakan yang masih abu-abu ya, kalian harus analisa bener ya, karena ini kasusnya tuh no touchscreen, dicek normal malah sekarang mati ya. Dan untuk konsumsi arus bisa dilihat di sini normal ya. Ini menandakan handphone normal 0,88 ampere, masih konsumsi arus yang normal ya untuk pengecasan. Namun handphonenya tidak tampil gambar. Oke, jadi saya rasa ini handphone ini no display ya. Namun untuk kerusakan saya masih analisa ya. Untuk kondisi suhu di mesin juga lumayan hangat, cuma hangat-hangat handphone normal ya. Oke, di sini saya jadi kebetulan ada servisan juga ya, handphone ya dengan tipe yang sama ya, Oppo F1s. Jadi untuk mesin itu sudah saya analisa ya, untuk handphone yang itu ya. Saya curiga itu no display ya. Namun di sini saya ingin tes dengan mesin handphone Oppo ini ya. Ini juga saya baru kebetulan datang ya, orang minta minta gantikan LCD handphone ini. Ya ini menurut saya kondisi masih normal ya. Bisa diperhatikan di sini saya sentuh juga masih ada pergerakannya di layar ya. Jadi saya pastikan untuk mesin handphone ini normal. Jadi di sini saya ingin copot mesinnya dan pindahkan ke handphone yang satunya lagi ya, untuk cek LCD-nya apa dalam kondisi baik atau tidak gitu, sebelum saya eksekusi ke bagian mesin. Oke, karena setelah saya analisa ya, sepertinya ini no display ya untuk handphone Oppo ini ya. Namun untuk kenapa no display-nya saya kurang paham ya, karena sebelumnya kita cek tuh nyala ya. Dan ini untuk mesin handphone Oppo yang tadi layarnya bergaris ya. Ini yang normal dari handphone yang ini yang baru datang tadi ya. Jadi
untuk ini mesin handphone yang punya handphone yang ini ya, yang tadi awalnya nyala ya tiba-tiba mati ya setelah touchscreennya crash gitu, nggak bisa disentuh ya. Untuk kerusakan seperti ini ya emang harus dilakukan pengecekan dengan LCD yang baru, atau bisa dengan mesin handphone yang tipenya sama gitu namun yang normal ya. Dan ini kebetulan saya datang handphone dengan tipe yang sama ya, dan mesin pun saya lihat normal, masih hanya LCD-nya aja yang bergaris, karena memang pemilik juga minta gantikan LCD-nya ya, minta tolong. Jadi saya cek aja ya untuk LCD-nya dengan mesin handphone Oppo yang baru datang tadi ya. Jadi kebetulan banget ya. Jadi saya nggak harus cari LCD-nya dulu ya untuk analisa lebih lanjut. Dan ini saya pastikan semua konektor terpasang dengan baik ya, terpasang dengan presisi ya. Semoga aja LCD tampil ya, karena di awal tuh normal ya. Jadi ya hari apes nggak ada yang tahu ya. Jadi si abang ini nih bawa handphone yang penyakitnya komplikasi terus ya, bikin otak berpikir. Oke, saya tes pengecasan. Perhatikan untuk LCD-nya ya, tampil gambar ya, muncul logo petir. Namun kenapa dengan mesin ini nggak tampil gambar? Itu kan mengarah ke display ya kalau tidak tampil gambar ya. Dan sini saya coba untuk nyalakan handphonenya ya, kita cek untuk bagian touchscreen-nya apakah normal. Oke, tunggu. Oke, handphonenya sudah masuk ke menu ya kawan-kawan ya. Lalu kita cek untuk bagian touchscreen, dan untuk persentase baterai ya 4% ya. Seharusnya 4% itu handphone sudah bisa menyala ya, tanpa dicas pun bisa kita nyalakan. Dan ini untuk touchscreen pun aman ya. Di mesin yang satunya lagi pun untuk awal-awal tadi ya bisa kita lihat ya, untuk touchscreen pun aman ya, nyala dengan normal. Namun niat hati saya pengen saya kasih mode sleep ya, lalu saya nyalakan lagi gitu, malah tidak mau nyala-nyala ya. Karena kecurigaan saya tadinya tuh mengarah ke sistem yang terlalu berat ya, karena terlalu banyak aplikasi atau memori yang penuh ya. Namun setelah saya mode sleep malah nggak mau nyala lagi ya handphonenya. Ya namanya hari apes nggak ada yang tahu ya. Ya di sini saya tes untuk touchscreen masih aman ya. Untuk waktu untuk waktu nyalanya pun lebih lama dari sebelumnya ya. Sebelumnya yang pakai mesin yang handphone Oppo yang itu ya, yang sebelumnya kita cek ya. Ini saya cek dengan mesin Oppo yang baru datang tadi ya, yang layarnya bergaris. Touchscreen aman, layar tampil ya. Mau gimana lagi, untung di videoin ya. Jadi untuk kasus seperti ini ya untung ada dokumentasinya gitu, biar kita bisa berkomunikasi dengan pemilik handphonenya ya. Jadi tidak ada kecurigaan ya antara user dan tuser. Aduh, apes ya. Jadi analisanya kerusakan ini ada pada bagian display ya, tidak mau tampil gambar. Sempat crash, tidak bisa disentuh ya, lalu mati dan tidak tampil gambar lagi ya. Jadi untuk no display ada dua faktor ya kawan-kawan ya. Jadi untuk kerusakan no display itu ada dua faktor ya yang disebabkan. Bisa
IC display, bisa juga di jalur lampu ya, jalur LED ya. Namun karena pemilik niatnya untuk dicek dulu ya handphonenya ya, baru dikonfirmasi ke dia ya rusaknya apa ya. Jadi saya nggak bisa lanjutkan untuk analisa selanjutnya ya. Jadi ponis saya untuk saya konfirmasi ke pemilik ya, saya ceritakan yang sebenar-benarnya ya, dengan mengirimkan dokumentasi videonya ya, atau saya suruh lihat di channel Mendadak Teknisi. Jadi kasus awalnya bilang pemilik nggak bisa disentuh ya, saya cek aman, normal, sentuhan juga normal, namun tidak sampai beberapa menit handphonenya mati ya, dan tidak bisa menyala lagi. Lalu setelah saya analisa, ternyata kasusnya di display, dan ini lumayan lama ya. Saya cek dengan mesin yang normal ya, untuk LCD aman berarti. Jadi saya konfirmasi ke pemilik, untuk LCD masih dalam kondisi normal ya, aman, hanya mesin saja yang tidak tampil gambar, no display gitu. Ini saya matikan aja untuk handphonenya. Oke, ini saya cek lagi ya dengan mesin yang bawaan handphone ini ya. Saya tekan power, handphone getar, namun masih tetap tidak muncul gambar ya. Itu berarti handphone ini no display. Jadi ya, karena pemilik hanya minta cek terlebih dahulu ya handphonenya rusaknya apa, karena kasus awalnya no touchscreen. Namun setelah saya cek malah jadi mati ya, no display ya. Butuh konfirmasi ke pemilik, dan saya akan ceritakan yang sebenar-benarnya untuk analisa lebih lanjutnya ya. Ini bisa diperhatikan ya, saya cas untuk handphonenya. Perhatikan konsumsi arusnya ya, untuk memastikan lagi kepada pemilik bahwa handphone ini no display ya, tidak ada gambar, namun untuk LCD dan mesin masih dalam kondisi normal ya, hampir 0,90 ya, 0,90 normal banget ya untuk pengecasan. Jadi untuk konsumsi arus normal itu pengecasan dari 0,80 hingga 1 ampere ya, tergantung tipe dan merek handphonenya. Untuk handphone jenis-jenis atau merek-merek sekarang ya, keluaran sekarang ya, itu bisa mencapai 1 ampere karena sudah banyak yang support fast charging. Jadi untuk analisa selanjutnya saya butuh konfirmasi pemilik. Kalau diizinkan untuk eksekusi, saya akan share lagi videonya di channel Mendadak Teknisi. Oke, like video ini jika kalian suka, komen jika perlu, dan subscribe jika mau. Saya Nara, sampai ketemu di video selanjutnya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, THR nggak dapet, malah handphone orang rusak. Ini gua iseng bang, gua tes nyala lagi nih HP lu. Tuh. Aneh. Dites iseng malah nyala lagi gitu. Tuh mati cuman habis itu. Sekarang mati lagi gitu. Kenapa ya? Gue cek, gue colok cas ya. Dicas nggak mau lagi, udah gitu doang. Getar doang dicas.